Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahnur Ali dari program studi manajemen pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan saya dari artikel berupa atau artikel yang saya telusuri dari berbagai sumber, yakni berjudul Pengertian Ontologi. Ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi dalam bahasa Inggris yaitu ontologi, dari bahasa Yunani ontos atau ada kebenaran, dan logos atau studi ilmu tentang. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dan dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak. Studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti apa itu ada dalam dirinya sendiri. Ontologi termasuk cabang filsafat yang membahas mengenai sifat wujud, atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin kita ketahui. Ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar yang ada sebagai yang ada. Ontologi mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir ini, menunjukkan bahwa segala hal tergantung padanya. Bagi ekstensinya juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan apa arti ada atau berada dalam, juga menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal yang dikatakan ada. Dari beberapa pengertian ontologi di atas, maka dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dengan ontologi. Ontologi juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menyelidiki realitas, yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Dari beberapa pengertian dasar tersebut, kita bisa disimpulkan bahwa ontologi mengandung pengertian pengetahuan tentang yang ada. Ontologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang membahas pandangan terhadap hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah, termasuk pandangan terhadap sifat ilmu itu sendiri. Istilah ontologi muncul sekitar pertengahan abad ke-17. Pada waktu itu diungkapkan filsafat mengenai yang ada, filosofia entis digunakan untuk hal yang sama. Menurut akar kata Yunani, ontologi berarti teori mengenai ada yang berada. Oleh sebab itu, orang bisa menggunakan ontologi dengan filsafat pertama, Aristoteles, yang disebut kemudian sebagai metafisika. Namun pada kenyataannya ontologi hanya merupakan bagian pertama metafisika, yakni teori mengenai yang ada, yang berada secara terbatas sebagaimana adanya, dan yang ada secara hakiki dan secara langsung termasuk ada tersebut. Pengertian pengetahuan pada ontologi ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses usaha untuk tahu
Dr. Anus Sidi Ghazalba mengemukakan bahwa pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil daripada kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengertian ilmu itu memiliki atau isi pikiran. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seorang mengenal tentang sesuatu yang menjadi pengetahuannya adalah selalu terdiri dari unsur yang mengetahui dan diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya. Oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahui. Jadi bisa dikatakan sebagai pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia yang memahami sesuatu objek tertentu. Sumber-sumber ontologi ilmu pengetahuan. Setelah pengetahuan itu yang mungkin dan realistis, masalah yang dibahas dalam literatur seperti epistemologi Islam adalah masalah yang berkaitan dengan sumber dan alat pengetahuan. Para filsuf Islam menyebutkan beberapa sumber dan sekaligus alat pengetahuan, yaitu 1. Alam tabiat atau alam fisik. Contohnya yang paling konkret dari hubungan dengan materi dengan cara yang sifatnya materi pula adalah aktivitas keseharian manusia di dunia ini, seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, alam tabiat yang merupakan materi sumber pengetahuan yang barangkali paling awal, dan indera merupakan alat untuk berpengetahuan yang sumbernya tabiat. 2. Alam akal. Kaum rasionalis selain alam tabiat atau alam fisika meyakini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua, sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Mereka menganggap akal yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya pembantu saja. Aktivitas akal. 1. Menarik kesimpulan. Yang dimaksud dengan menarik kesimpulan adalah mengambil sebuah hukum atas sebuah kasus tertentu dari hukum yang general. Aktivitas ini dalam istilah logika disebut silogisme atau kategori demonstratif. 2. Mengetahui konsep-konsep yang general. Ada 2 teori yang menjelaskan aktivitas akal ini. Pertama, teori yang mengatakan bahwa akal terlebih dahulu menghilangkan ciri-ciri khas yang beberapa person dan membiarkan titik-titik kesamaan mereka. Teori ini tarjid dan intija. Kedua teori menyatakan bahwa pengetahuan akal tentang konsep yang general melalui 3 tahapan, yaitu persentuhan indera dengan materi, perekaman benak, dan generalisis. 3. Pengelompokan wujud dan akal mempunyai kemampuan mengelompokkan segala yang ada di alam realita ke beberapa kelompok. Sekian dari saya. Wallahu musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.